semuanya, nama aku Rida Rahmatillah. Nama aku Rangga Fadul Rahmat. Sekarang kita lagi ada di Saung Ujo. Menjadi salah satu alat musik tradisional khas Jawa Barat, khususnya Bandung. Untuk mengenalkan alat musik tradisional tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya melalui pariwisata seperti yang dilakukan Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo berdiri sejak 1966 dan terus konsisten bertransformasi menjadi pusat pelestarian musik tradisional angklung. Saung ini didirikan oleh seniman angklung bernama Mang Ujo dan istrinya Uum Sumiati. Kecintaan mereka terhadap budaya Sunda menjadi awal lahirnya saung ini. Saung ini berlokasi di Jalan Padasuka nomor 118 Bandung, Jawa Barat. Tempat yang cukup strategis untuk kami datangi saat berkunjung ke Bandung, Jawa Barat. Pandemi COVID-19 telah memukul sektor pariwisata termasuk Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo bahkan terpaksa mengurangi pegawainya dari 600 menjadi 40 orang. Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan mengingat tempat ini sangatlah melegenda melestarikan warisan budaya. Jika tidak mampu bertahan di masa pandemi, tempat wisata ini terancam gulung tikar. Dukungan dari banyak pihak menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk tetap merawat dan mempertahankan tempat wisata ini. Berbagai kebijakan yang harus segera diambil dengan cepat menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Terobosan terbaru yang dapat dilakukan seperti melakukan pertunjukan secara daring untuk mempertahankan eksistensi dari saung angklung legendaris ini. Gerak cepat untuk menyesuaikan kondisi yang ada sangat dibutuhkan untuk menjaga agar Saung Angklung Ujo ini tetap dapat dikunjungi dan kita semua tetap dapat menikmati pertunjukan yang ada. Danau Toba adalah sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan dahsyat sebuah gunung api yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman 450 meter, Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan daripada danau. Danau Toba di Sumatera Utara turut menyimpan legenda yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Konon, menurut legenda, Danau Toba terbentuk karena terbongkarnya rahasia seorang putri jelmaan ikan mas, di mana diceritakan bahwa seorang nelayan yang bersumpah untuk tidak membongkar identitas dari putri tersebut melanggar janjinya, hingga terbentuklah Danau Toba. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah Danau Toba adalah masyarakat suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia yang terdapat di Pulau Sumatera. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa yang bertempat tinggal di daerah pegunungan Sumatera. Di wilayah Sumatera Utara terdapat beragam suku bangsa dengan beragam tradisi dan budayanya. Bagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia, suku Batak memiliki aneka tradisi dan kebudayaan yang khas. Masyarakat suku Batak juga terkenal memiliki karakter dan suara yang keras. Karakter yang keras dan juga logat kata yang kasar dipengaruhi oleh bentang alam tempat orang Batak tinggal. Karakter keras orang Batak Toba dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam sebagai penopang hidup masyarakat dari waktu ke waktu berkembang. Hal ini menyebabkan budaya mengarimba atau membuka wilayah baru, terkhusus kepada para anak muda atau pasangan muda agar menemukan sumber daya alam baru atau wilayah baru yang masih mendukung kehidupan. Sejak kecil, orang Batak Toba dituntut agar tahan banting dalam setiap kondisi. Logat kata yang keras dan kasar juga dipengaruhi oleh minimnya akses komunikasi dan lokasi tempat tinggal masyarakat. Jarak rumah yang jauh memaksa masyarakat Batak harus berteriak untuk berkomunikasi sesama tetangga. Hal ini terus terbawa hingga saat ini.
adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida atau hutan buatan yang paling tidak telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja dari Kerajaan Sunda. Sebagaimana tertulis dalam Prasasti Batu Tulis, hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. Hingga Gubernur Jenderal Van der Capellen membangun rumah peristirahatan di salah satu sudutnya pada pertengahan abad ke-18. Pada awal 1800, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang mendiami Istana Bogor memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani, William Kent yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Selanjutnya ada Jembatan Merah, di mana yaitu adalah salah satu ikon yang bisa mewakili Kebun Raya Bogor selain bunga bangkainya. Jembatan Merah ini memiliki mitos, konon katanya jika sepasang kekasih melintasi jembatan ini, maka hubungan mereka tidak akan berlangsung lama. Selain itu ada juga pohon jodoh, berada tepat di belakang jembatan putus cinta. Mitosnya jika sepasang kekasih datang ke sana atau seseorang yang berkenalan di sana, maka hubungannya akan sehidup semati. Pohon jodoh itu sejatinya ialah pohon beringin putih yang disebut pohon wanita dan pohon meranti tembaga yang disebut pohon pria. Wujud kedua pohon yang telah ada sejak tahun 1866 ini memang serupa sehingga kerap disebut jodoh. Jadi kaitannya dengan materi komunikasi budaya di era digital ialah dapat kita lihat dengan perubahan Kebun Raya Bogor di masa sekarang. Kita dapat temui kecanggihan digital yang terlihat jelas seperti akses masuk kebun raya sekarang sudah menggunakan e-ticketing. Saat di dalam kebun raya pun kita tidak usah bersusah payah lagi melihat jenis-jenis tanaman sekitar kebun raya karena sudah disediakan skuter, golf cart, dan shuttle bus. Semua fasilitas yang ada sudah sangat canggih dan mengikuti era digital masa kini.